Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beberapa poin. Di antaranya adalah eh, aturan penamaan variabel, lalu ada operator pada Linux, mempelajari percobaan pada Linux, lalu mempelajari perulangan pada Linux, break statement, dan juga continuous statement. Nah, yang pertama adalah aturan penamaan variabel. Jadi, nama variabel itu diawali dengan sebuah abjad atau karakter garis bawah atau underscore. Nah, kemudian diikuti oleh sejumlah karakter seperti A sampai Z, kecil, A sampai Z besar, terus angka 0 sampai 9 atau underscore. Lalu panjang variabelnya itu bebas. Terus huruf kapital dan huruf kecil mempunyai makna yang berbeda atau in case sensitif. Jadi misalkan nih kalian bikin variabel dengan nama umur, di mana U-nya itu besar. Nah, sedangkan waktu kalian panggil U-nya itu kecil, maka variabel tersebut tidak akan terpanggil. Lalu, pemberian nilai pada sebuah variabel diantaranya dilakukan dengan pernyataan assignment atau tanda sama dengan. Lalu, jika nilai yang diberikan pada suatu variabel mengandung spasi, nilai tersebut harus diawali dan diakhiri tanda petik. Nah, jadi misalkan nih, kalian bikin variabel A sama dengan B. Nah, itu A sama dengan 5. Nah, itu tidak boleh ada spasi di dalamnya. Sedangkan kalau misalkan kalian mau beri spasi gitu kan, kalian bisa nulisnya itu ketik, terus A, terus spasi sama dengan spasi 5, terus ketik. Kayak gitu. Nah, di sini ada contoh dari programnya. Di sini ada echo, di mana echo ini fungsinya itu sama kayak sistem out framework pada Java. Nah, echo masukkan nama Anda, lalu inputan dari yang sudah kita masukkan ini akan masuk ke dalam variabel nama. Lalu ada masukkan kelas Anda, read kelas, terus echo, untuk jurusan Anda, read jurusan. Nah, nanti hasilnya cara manggil variabelnya itu kita gunakan tanda dolar di depan nama variabelnya seperti ini. Jadi hi, namanya siapa, kelasnya kelas berapa, terus apakah ada jurusan apa gitu. Nah, terus sekarang ada operator perbandingan. Jadi di shell ini atau di bash nanti yang kita akan lakukan itu penulisan operator perbandingannya itu berbeda dengan operator perbandingan pada bahasa pemrograman lain. Nah, di sini sintaks yang digunakan untuk equals atau sama dengan itu adalah min eki. Lalu not equals itu ada min ne. Kalau min gt itu digunakan untuk greater than atau lebih besar. Lalu ada min lt digunakan untuk less than atau lebih kecil. Lalu ada ge, di mana ge itu adalah greater equals atau lebih besar sama dengan. Lalu ada min le, di mana le ini adalah less than equals atau lebih kecil sama dengan. Percabangan pada Linux atau struktur kontrol. Jadi percabangan digunakan sebagai kontrol seleksi yang memungkinkan program untuk menjalankan suatu perintah berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Di percabangan Linux itu terdapat beberapa model, diantaranya ada if-then, if-then else, if-then else, dan juga ada case example. Nah, di sini adalah contoh percabangan if-then, di mana bentuk umumnya adalah if, lalu kurung siku, terus perintah kondisinya apa, terus then, statementnya apa, baru fi. Fi ini maksudnya penutup dari perintah if.
Nah, di sini ada contohnya. Di sini kita akan menentukan apakah bilangan yang kita masukkan itu termasuk bilangan genap atau tidak. Dan di sini kita tulis echo masukkan angka. Nah, terus inputannya nanti akan masuk ke dalam variabel build, di mana jika nah di sini kan terdapat dua dua kurung tutup ya, kurung buka kurung tutup ya. Nah, kurung buka kurung tutup yang pertama ini digunakan untuk mengerjakan um, inputan bilangan tadi terus dimodulus dengan 2. Nah, sedangkan yang kedua ini digunakan untuk membungkus hasil dari aritmatika bil modulus 2 ini. Nah, nanti hasilnya ini akan dicek apakah dia ini sama atau tidak dengan 0. Nah, kalau misalkan sama, maka akan muncul bilangan genap. Namun kalau ternyata salah, maka akan error. Nah, ini if, terus di sini penutupnya fi. Lalu ada percabangan if dan else. Jadi, struktur percabangan if dan else dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran dari suatu ungkapan. Nah, cara kerjanya itu adalah pertama, program akan memeriksa kondisinya dulu. Lalu, kalau kondisinya benar, maka perintah satu akan dijalankan. Sedangkan jika kondisinya salah, maka kita akan menjalankan perintah yang kedua. Nah, untuk umumnya itu seperti ini. Ini ada if terus kondisinya apa, terus then, perintah satu, perintahnya apa aja kita tulis, lalu kalau misalkan tidak sesuai langsung ke else, terus else itu perintahnya apa aja. Nah, ini sebagai penutupnya. Nah, kalau yang di sini itu terdapat contoh if dan else yang percabangannya bersyarat. Nah, yang pertama itu ada if yang di dalam. Dari sini if kondisi 2 ini sampai ke V ini. Nah, yang utamanya itu yang ini. Dimana nih kalau misalkan kondisi 1 tercapai maka perintah 1 gitu kan akan terjalankan. Kalau misalkan kondisi 1 salah, maka yang akan dilakukan adalah perintah else, di mana di dalam else itu terdapat perintah percabangan kembali. Nah, di sini ada contohnya di mana echo masukkan nilai gitu. Terus read nilai, terus jika nilainya itu lebih kecil sama dengan 3, maka akan muncul statement nilai yang kita input tadi lebih kecil atau sama dengan 3. Lalu else nilai yang kita input tadi lebih besar sama dengan 3. Nah, misalkan nih di inputan ini kita isi 4 nih, maka yang akan muncul adalah statement ini. Sedangkan kalau kita nulis 3 atau 2 gitu, maka yang akan muncul adalah statement ini. Lalu ada percabangan if dan elif else, di mana bentuk umumnya adalah if kondisi 1, then perintahnya apa, terus if kondisi 2, elif kondisi 2, terus perintahnya apa, baru else yang terakhir perintahnya apa, dan penutupnya. Nah, di sini ada contoh program daftar menu hari ini, di mana di sini ada bakso, gado-gado, dan juga exit.
Nah, di sini ada read, min, p, pilihan Anda 1-3. Nah, di sini kalian akan input nih angka 1, 2, atau 3. Nah, kalau misalkan kalian input angka 1, maka yang akan terpilih adalah yang ini. Nah, if pilihannya itu sama dengan 1, maka echo banyak mangkuknya berapa, nanti akan dimasukkan ke dalam variabel jum. Terus di sini ada sintaks let. Let itu digunakan untuk melakukan operasi aritmatika pada Linux atau pada Ubuntu. Nah, lalu bayar sama dengan jum dikali 1500. Misalkan kita makan bakso sebanyak 3 mangkok, maka harga yang harus kita bayar adalah 3 dikali 1500. Lalu ada elif. Elif sini harusnya pilih di sini. Elif pil sama dengan 2, maka banyak porsinya berapa, terus masuk ke dalam jum, terus net bayar jum dikali 2000. Terus elif lagi, pil, kalau pilihannya itu sama dengan 3 atau exit, maka kita menggunakan exit 0 ini untuk keluar. Nah, namun kalau misalkan kita pilih, misalkan kita tulis 4 gitu atau 5, maka sorry tidak tersedia dan akan langsung keluar. Nah, ini penutupnya. Terus echo harga bayarnya jadinya berapa, terus teks. Selanjutnya ada percabangan case, di mana case digunakan untuk menjalankan perintah berdasarkan nilai yang diinginkan oleh pengguna. Nilai yang dimasukkan pengguna akan dicocokkan dengan case-case yang ada, dan kemudian case dengan nilai yang cocok akan dijalankan. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini. Jadi di sini ada case, terus nama variabelnya apa, terus in, gitu kan. Nah, isi 1, maksudnya ini ada 1, 2, pilihan 2, pilihan 3, dan seterusnya, sampai ke pilihan terakhir. Nah, pilihan terakhir itu ditulis dengan dari atau bintang. Nah, tulis perintahnya itu apa aja, dan setiap case itu diakhiri dengan 2 titik koma. Nah, ini bukan case, harusnya ini extra. Dan diakhiri dengan extra gitu. Di sini ada contoh program pilihan warna. Jadi di sini pilihan warna Anda, kalau misalkan kita milih 1, maka yang akan muncul adalah pilihan warna Anda adalah biru gitu. Terus kalau hijau berarti yang ini, yang kedua, kalau misalkan yang ketiga ini berarti yang ini, kalau hitam berarti yang ini. Nah, kalau misalkan nih kita milih warnanya itu 5 gitu ya, kan nggak ada di sini. Maka yang tercetak adalah yang ini nih, yang case yang terakhir, nggak ada dalam pilihan tuh gitu. Terus ditutup dengan esap. Lalu selanjutnya ada perulangan for, di mana perulangan for merupakan perulangan dengan menggunakan variabel yang ada pada setiap perulangan dan akan diganti dengan nilai-nilai yang berbeda pada daftar. Nah, perulangan ini tuh berbeda dengan perulangan bahasa pemrograman lain, karena perulangan ini dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam daftar. Nah, bentuk umumnya tuh kayak gini. Misalkan nih ada for, terus nama variabelnya itu apa, terus in, daftar argumennya itu apa aja. Terus terus perintahnya apa aja, terus dan. Yang selesai. Nah, ini penutup dari perulangan for.
Nah, contohnya di sini nih ada for angka in 1, 2, 3, 4, 5 daftar argumennya. Terus do angka sama dengan angka. Nah, maksudnya di sini nanti outputnya adalah angka sama dengan 1 terus terulang sampai dengan 5 atau berakhirnya daftar argumen. Nah, di sini kalian bisa juga menggunakan string, tapi ini kalian ganti dengan tanda petik terus namanya apa, nama daftarnya apa, terus tanda petik lagi, terus spasi, terus petik namanya apa, petik lagi, dan seterusnya. Contohnya nih ya, untuk for angka ini kita ganti jadi nama gitu. Terus in di sini saya ganti jadi Ayu, terus di sini saya ganti jadi Farah gitu. Nah, di sini berarti kan ini tadi udah saya ganti nama. Berarti di sini misalkan nama teman-teman sama dengan gitu ya. Terus di sini nama, maka yang akan muncul adalah daftar nama yang sudah kita list di daftar argumen ini. Jadi nanti nama teman-teman sama dengan Ayu, terus enter nama teman-teman sama dengan Farah, seperti itu. Lalu ada perulangan while. Di sini bentuk umumnya adalah while kondisinya apa, terus do, perintahnya apa saja, terus dan. Nah, di sini terdapat contoh Oh, ini contoh bilangan genap, di mana misalkan kita memasukkan angka yang akan digunakan sebagai range-nya, terus dia di input ke dalam variabel A, di mana terdapat variabel ulang yang memiliki nilai 0. Terus ini ada perintah while-nya, while ulang itu lebih kecil sama dengan A, maka do echo min n ulang. Di sini berarti mengeprint nilai dari ulang itu. Terus di sini ada let ulang sama dengan ulang ditambah 2. Terus dan echo, terus dan selesai, terus echo untuk ngasih gitu. Nah, misalkan di sini saya masukin 10 kan. Nah, saya masukin 10, terus nanti di sini akan muncul output 0, 2, 4, sampai 10. Karena tadi di sini RE gitu kan, apa lebih kecil sama dengan, maka nanti outputnya sampai 10. Terus ada perulangan until, di mana perulangan until itu perintah yang terletak di antara do dan akan dilaksanakan selama kondisi salah. Pemeriksaan kondisi dilakukan di akhir. Jadi perintah antara do dan minimal dilaksanakan sekali. Nah, ini bentuk umumnya until, terus kondisinya apa, do, perintahnya apa aja, baru dan. Nah, di sini ada contohnya, contoh perulangan bilangan ganjil, di mana di sini Eko masukkan angka yang akan diinput ke dalam variabel A. Terus di sini ada variabel I sama dengan 1. Lalu until I, variabel I itu lebih besar dari A, maka akan terjadi perulangan, akan mencetak nilai I dulu pertama, terus let I sama dengan I ditambah 2.
yang artinya nilai I nanti akan ditambahkan dengan 2, dan seterusnya sampai kondisi ini salah. Nah, nanti nih outputnya adalah 1, misalkan nih masukkan angkanya 10 ya. Jadi outputnya ini 1, 3, 5, dan seterusnya. Sampai dengan range batas yang sudah kita masukkan. Lalu ada break statement. Jadi break statement digunakan untuk membuat aliran dari program keluar dari looping. Nah, perintah ini pernyataan sesudah dan akan dilaksanakan. Biasanya digunakan pada perintah looping while. Nah, di sini misalkan nih terdapat perintah looping di mana masukkan angka terus yang akan diinput ke dalam variabel A. Terus ada variabel ulang yang bernilai 0, terus while nilai dari ulang ini lebih kecil sama dengan A, maka akan mengeprint terus hingga range-nya berakhir. Nah, tapi jika ulangnya itu sama dengan 5, maka akan muncul statement perulangan sudah sampai ke 5, lalu perulangan dihentikan. Nah, break ini berfungsi untuk menghentikan pengulangan tersebut. Terus ini penutup dari if, ini penutup dari. Nah, misalkan nih, di sini kita masukin angkanya ke 10. Nah, maka saat kita saat looping sampai ke 4, maka perulangannya itu sudah sampai ke 5 perulangan. Ke 5, sehingga perulangannya akan dihentikan. Di sini ada continue statement. Perintah ini biasanya digunakan bersamaan dengan perintah looping for. Dalam perintah ini, aliran program dipaksa untuk melakukan proses selanjutnya dengan nilai argumen berikutnya. Nah, di sini ada for, angka, in, daftar argumennya 1-10. Di mana do, jika angkanya ini sama dengan 5, maka terus berjalan gitu, continue. Jika tidak, maka akan mengeprint terus. Akan mengeprint gitu. Jadi nanti program ini walaupun sudah sampai 5 gitu ya, maka akan terus mencetak hingga hingga daftar argumennya selesai, karena ada continue statement ini. Oke, kita langsung aja ke bagian praktiknya. Hal pertama yang kita lakuin terlebih dahulu adalah kita akan membuat file base-nya terlebih dahulu. Nah, kita bisa menggunakan sintaks ini, gedit, terus nama filenya, misalkan coba, terus .bash. Nah, setelah itu akan muncul text editor seperti ini kan. Nah, kalian bisa menuliskan kode kalian di dalam sini. Kayak di sini ada masukkan nama, terus disimpan di variabel nama, terus ada masukkan kelas Anda, disimpan di kelas, masukkan jurusan Anda, disimpan di variabel jurusan, lalu akan ditampilkan dengan statement nama saya, terus nama, terus saya dari kelas berapa, dan jurusan apa. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kalian save aja. Lalu, untuk mengeksekusi program ini, pertama kita menuliskan chmod, terus chmod plus x, terus nama variabelnya coba.bash. Nah, setelah itu baru
titik terus slash nama filenya. Nah, sekarang masukkan nama kalian. Kelasnya, lalu jurusannya, ini. Nah, akan muncul seperti ini. Nama saya Ivar Paramita dari kelas 4A88 dan jurusan Teknik Informatika. Nah, lalu saya sudah membuat contoh percabangan. Nah, bisa dilihat di sini saya membuat contoh percabangan menghitung nilai total dari nilai UTS dan UAS. Normalnya kan kita menghitungnya nilai UTS itu 70% dan UAS itu 30%. Di sini saya menggunakan rata-ratanya saja. Nah, di sini kayak masukkan nama Anda, terus dimasukin ke variabel nama, terus masukkan nilai UTS Anda, read UTS. Setelah itu masukkan nilai UAS Anda, read UAS. Lalu let total UTS plus UAS. Let ini seperti yang sudah saya jelaskan digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Lalu nilainya itu total dibagi 2. Lalu nih jika nilainya itu lebih besar dari 90, maka akan mendapatkan grade A. Namun jika nilainya itu lebih besar dari 70, maka akan mendapat grade B. Terus jika lebih besar dari 50, maka akan mendapatkan grade C. Sedangkan kalau di bawah 50 langsung muncul statement Anda harus mengulang. Nah, di save aja, terus cara eksekusinya sama, kita bisa menggunakan chmod plus x, terus percabangan terus. Karena nilai UTS saya misalkan 90, terus UAS-nya 70. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah itu saya punya contoh lagi until. Dimana di sini merupakan program bilangan ganjil seperti yang sudah saya sampaikan di PPT tadi. Nah, bisa di save aja, terus chmod, terus until, terus masukkan angkanya. Misalkan saya ingin membuat range-nya itu sebanyak 20 gitu ya. Jadi dari angka 1 sampai 20, bilangan ganjilnya tuh apa aja sih gitu. Nah, yang muncul adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.